Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Madu Murni Wanahla Wonosobo. Oke teman, hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya, Dek? Tanggal berapa? Tidak tahu pasti. 28. Oke, tanggal 28 Oktober ya kita akan pasang jebakan di sini. Kenapa kita pasang jebakan pada saat ini? Menurut pengamatan-pengamatan para master-master dan juga pengalaman saya selama ini waktu yang paling cocok untuk kita pasang jebakan. Karena apa? Karena ini habis kemarau panjang, sebentar lagi insya Allah akan turun hujan. Bahkan di tempat kami, di daerah Dieng, daerah Wonosobo yang agak atas itu sudah sering sekali turun hujan. Tapi untuk Wonosobo yang di daerah kami masih jarang-jarang, tapi sudah turun hujan. Karena tempat kami perbatasan dengan Purworejo, tempatnya di Kecamatan Kepil ya teman-teman. Oke, nah saat inilah kita saat yang paling tepat untuk memasang jebakan karena koloni-koloni besar yang berada di alam liar, di lubang pohon, di mana-mana, di celah-celah bebatuan, di celah-celah kadang di rongga-rongga tanah itu pecah koloni. Karena apa teman? Karena sempit tempatnya, sempit kadang cuma di pohon kelapa, di lubangnya kan tempatnya sempit. Sementara isinya sudah penuh atau koloninya sudah penuh, maka dari itu dia membutuhkan pecah koloni, membuat ratu baru, terus dia akan pecah koloni atau pindah. Selain dari itu, pas musim kemarau teman, pas musim kemarau panjang seperti saat ini, itu lebah membuat sarang di tempat-tempat yang eh, asal ya, yang penting menurut mereka nyaman, mereka membuat sarang di situ. Tapi kan kalau setelah nanti turun hujan, kadang-kadang dia rembes atau kena air hujan, otomatis dia akan pindah. Nah, itu penyebabnya. Makanya saya katakan saat ini saat yang paling tepat untuk memecah koloni. Oke, silahkan ya teman-teman bagi yang mau belajar budidaya tawon atau yang sudah belajar tapi mau memperbanyak koloni, kita manfaatkan waktu saat ini untuk memasang kotak jebakan. Kenapa kita memasang kotak jebakan ya? Menurut saya ya, pengalaman selama ini daripada kita memindahkan lebah dari tempat lain ke kotak kita dan kita memasang jebakan di situ, kayaknya lebih efektif kita memasang kotak jebakan, apalagi kita harus beli tawonnya, harus beli lebahnya. Nah, itu lebih efektif kita memasang kotak jebakan lalu terisi. Karena uh, lebah yang masuk ke dalam kotak jebakan kita, lebah bisa dipastikan akan betah di situ, kerasan. Tapi kalau misalkan kita mindah dari tempat lain atau dari lubang-lubang pohon, kita masukkan dalam kotak budidaya, itu kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu kadang dia bisa kabur. Kita harus ngurung ratunya, harus ini dan itu aja belum tentu berhasil karena kita paksakan dipindah dari lubang pohon, kita paksakan ke dalam kotak budidaya. Namun jika kita memasang kotak jebakan, taruhlah di sini misalkan kita pasang, nah nanti dia akan seleksi sendiri. Jadi lebah itu tidak langsung satu gerombol, satu rombongan, satu koloni itu pindah di situ, enggak. Jadi 1, 2 itu pasti berseliweran dulu mencari lokasi, mencari tempat. Kalau lokasi sudah ditemukan, bagi mungkin ada tugasnya yang survei lokasi ya. Mungkin ada lebah yang diberi tugas untuk survei lokasi. Tapi kenyataannya gitu teman-teman. Sering sekali saya pasang kotak jebakan kalau udah ada seliweran lebah 1, 2 itu lalu malang masuk 1, 2 masuk itu tidak lama 1 atau 2 hari sudah terisi. Nah, otomatis mungkin logikanya dia masuk dulu, sekiranya aman, penak, enak disinggahi. Nah, mungkin dia memberi kabar kepada ratunya, oh di sana ada tempat yang nyaman, kita pindah ke situ aja, mungkin seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Kita taruh di sini, nanti ini tanggal berapa ya tadi?
28 Oktober. Coba kita cek nanti berapa hari akan terisi. Tapi insya Allah nggak lama ikan terisi karena ini sedang pas posisi yang paling bagus. Maksudnya waktu yang paling bagus. Oke. Kita siapkan. Coba ini dilihat di kamera ya. Nah, ini seperti ini biasa ya. Saya sangat sederhana sekali. Nah, sangat sederhana sekali. Pakai papan-papan bekas-bekas, papan bekas. Nah, pada dasarnya budidaya lebah apis sarana itu kita tidak memerlukan modal yang besar, tapi butuh ilmu dan ketekunan dan juga hobi. Tentunya kita juga nggak pakai bahan-bahan yang mahal atau bahan-bahan yang serba beli, tidak. Kita gunakan apa yang ada, kita siapkan, kita lakukan, toh dia juga akan hinggap juga. Yang penting tentunya menghasilkan ya teman-teman. Oke, nah kita taruh seperti ini. Ini karena lubangnya ada banyak ini. Ini sebetulnya karena papan bekas, jadi lubangnya di sini ada lubang, di sini ada lubang. Tapi lubang yang paling bagus kayaknya di sini. Nah, kita hadapkan ke sana karena di sini posisinya agak tinggi ya teman, agak tinggi, terus di sana agak jurang. Jadi kemungkinan lebah hinggap itu di sini. Jadi di agak ketinggian sedikit. Nah, ini setelah ini dikasih bilah bambu ya teman-teman. Nah, sebelum bilah-bilah bambu ini kita pasangkan, alangkah baiknya kita kasih ini teman-teman. Ini adalah bekas sarang lebah ya, bekas sarang lebah kemarin yang saya panen. Tapi ada sarang yang tua, di sini ada banyak polennya teman-teman. Nah, di sini ada banyak polen. Nah, ini akan coba kita oleskan di sini ya, di bilah bambu, supaya apa? Supaya aroma lebahnya, aroma madu, aroma lebahnya ada. Nah, ini sudah tercium aroma lebah. Nah, kita pasangkan, kita urutkan seperti ini. Nah, terus sampai selesai. Nah, jangan lupa dalamnya juga dioles-oles ini ya, karena biar bau, biar aroma ininya ada. Jangan dikasih gula ya teman-teman. Kalau dikasih gula bukan lebah yang datang, tapi semut yang datang. Nah, sampai selesai kita oles. Oke, selesai. Nah, ini sisanya kita masukkan aja biar tambah aroma, kita sisakan. Nah, tapi ini dipastikan nggak ada ini larvanya ya. Ini sudah kering, sudah ini cuman tinggal polen yang ada dalamnya. Jadi kalau masih ada larvanya, nanti takutnya bikin ulet ya. Nah, sementara kita tempatkan di sini. Nanti kalau memang dia udah masuk, kita bikinkan penyangga yang bagus. Oke ya teman. Jadi pada dasarnya untuk budidaya lebah apis sarana, terutama apis sarana ya, sangat simpel sekali. Kita tidak memerlukan modal yang banyak, biaya yang banyak. Cukup menggunakan apa adanya, barang-barang yang ada di sekitar kita, misalkan bekas papan, cor, atau bekas sisa-sisa bangunan atau yang lain, bisa kita buat kotak. Jadi tidak harus kita beli yang bagus, yang mewah, yang mengeluarkan biaya lah. Jadi nggak harus seperti itu. Tapi kalau memang ada modalnya nggak apa-apa. Nah, dengan cara kita pasang jebakan seperti ini, kita ini modalnya paling berapa? Tidak sampai 100.000 kan? Tidak sampai 100.000. Apalagi ini sama sekali nggak modal teman-teman, modal paku 5.000 aja. Karena kemarin dapat ini bongkar-bongkaran rumah saya pas bikin kandang, ada sisa-sisa papan, saya buat seperti ini. Oke. Jadi tentunya kita berbanyak ilmu agar lebah bisa hinggap, lebah bisa kerasan tentunya.
nanti kita kembangkan sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Oke, setelah ini kita akan cek ya. Dalam minggu-minggu ini kayaknya ada saya pasang sekitar 5 atau 6 kotak jebakan. Dalam minggu-minggu ini sudah terisi, kayaknya seisi udah ada 3 kemarin saya lihat dalam minggu-minggu ini. Nanti setelah ini kita akan cek ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu ya. Awas dek. Nah ini saya ditemani bocil ya. Tuh. Ya oke, kita tutup dulu ya. Nah, tutupnya jangan lupa dilapisi plastik biar nanti kalau turun hujan nggak rembes ya. Oke, kita tutup dulu, kita tinggal. Semoga lebah cepat masuk, cepat terisi. Kita coba akan cek kotak jebakan yang sudah terisi dalam minggu-minggu ini. Oke, let's go.